pimpinan KPK itu pernah korupsi nggak sih Pak? Sering ya, pernah lah nyolong. Di tempat saya kan kalau musim mangga kadang nyolong mangga. Kalau Mbak Ivana masih mau ngasih kado ke saya terima. Oh itu boleh Pak, bener. This is On The Track. Are you on the track? Ada Pak Nurul Gufron. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Iya, alhamdulillah. Pak, kita manggilnya Pak Mas. Enaknya apa? Terserah, Pak aja ya Pak ya? Gampang aja ya Pak, enggak apa. Pak nggak apa-apa ya, meskipun umurnya Pak Gufron ini masih 45 tahun gitu ya Pak ya. Saya panggil Pak aja karena kan posisinya Pak Gufron ini biar teman-teman juga pada tahu. Yang belum tahu siapa sih Nurul Gufron itu. Nah, Nurul Gufron itu Komisioner KPK periode 2019-2023. Bener ya Pak ya? Benar. Seangkatan sama Pak Firly Bahuri yang lagi ngetop itu. Oke. Bener ya Pak ya? Temennya lagi Oke. ngetop-ngetopnya ya Pak. Nah ini kan Pak Gufron kan umurnya 45 tahun. Makanya tadi saya tanya, saya harus panggilnya apa? Pak, Mas. Tapi kita putusin panggilnya Pak aja. Nah soal umur ini juga sempat menjadi polemik ya Pak Gufron ya. Sebetulnya pada saat Anda mau dilantik itu ada gugatan soal batas usia Anda sampai Anda mau dilantik jadi atau enggak, tapi akhirnya dilantik begitu. Sebetulnya ada korelasinya nggak sih Pak antara umur dengan kemampuan seorang untuk memimpin suatu lembaga? Karena kalau kata anak muda zaman sekarang, age is just a number Pak. Umur itu ya hanya angka aja gitu Pak. Ya, salah satu tingkat kedewasaan mungkin bisa diukur dari umur, tapi tidak hanya umur ya, tapi juga pengalaman, juga ilmunya, dan juga sebenarnya adalah seberapa dia sudah memahami ya kehidupannya. Semakin dia sudah memahami kehidupannya, pada saat itu mau muda mau tua sebenarnya sudah dewasa. Tapi banyak juga yang sudah tua di atas 50 atau 60 tapi masih kekanak-kanakan juga banyak gitu. Oke, ini saya perhatiin Bapak nih santun banget. Padahal lahirnya di Sumenep, terus kemudian dari Madura. Biasanya tuh kalau yang saya tahu ya Pak ya, orang-orang Madura tuh kayak Pak Mahfud MD tuh blak-blakan, meledak-meledak gitu. Ini kok Bapak kalau kata anak muda zaman sekarang tuh santuy gitu. Santuy. Santuy banget gitu. Ya. Bapak ini gak sih sebetulnya Pak aslinya itu galak, suka blak-blakan gitu, atau memang aslinya ya seperti ini Pak, santuy gitu? Ya tergantung kondisinya. Di mana kita perlu tegas ya harus tegas, di mana perlu kita santuy ya harus santuy lah. Tapi sering bercanda Pak sama saudara-saudara gitu. Ya sering masih sampai sekarang apalagi di WAG ya. Kita Iya. kan sudah jarang ketemu. Di WAG masih tetap guyonan saja gitu. Tapi ini kalau saya lihat, kita kan baru pertama ya, sepanjang saya jadi wartawan sih saya baru pertama datang ke rumah pimpinan KPK. Saya tuh tadi menyangkanya, wah rumah dinasnya pimpinan KPK tuh besar, enak. Ya ini juga enak sih Pak, ini homey. Tapi saya juga tadi agak kaget, loh kok di luar ekspektasi saya. Dan mungkin kalau orang-orang nanti ataupun teman-teman nanti yang lihat, oh jadi rumah pimpinan KPK itu sederhana sama seperti kita-kita ini gitu Pak. Ini memang dari KPK atau memang Bapak sewa sendiri Pak? KPK itu fasilitasnya hanya diberi tunjangan transportasi dan rumah. Sehingga mobil kita, rumah kita itu kita sewa sendiri gitu. Jadi ini bukan fasilitas dari yang dimilih bukan KPK, tapi saya sendiri yang memilihkan. Tapi ada tunjangan rumah dari KPK. Oke, ada tunjangan rumah dari KPK. Gede ya, berarti gajinya pimpinan KPK ada tunjangan rumahnya. Nah ini kan Bapak sebelumnya jabatannya adalah dosen. Kemudian Bapak juga sempat mengajukan diri sebagai rektor begitu ya, di saat yang bersamaan ikut jadi calon komisioner KPK. Enakan jadi dosen atau enakan jadi pimpinan KPK Pak? Setiap posisi ada enak dan ada tantangannya masing-masing. Ketika saya saat ini sudah ditempatkan sebagai pimpinan KPK, saya pun merasakan ini tantangan terbaru saya. Saya akan menikmati itu saja. Jadi tidak bisa saya kemudian menyesali masa kini ataupun masa lalu, enggak. Semuanya di setiap saat ada posisi masing-masing dan saya saat ini menikmatinya. Lebih berat mana sih Pak tantangannya, jadi dosen atau jadi pimpinan KPK? Ya lebih banyak tantangan di KPK
karena bagaimanapun di KPK bukan hanya di tingkat mengajarkan, tapi mengimplementasikan ilmu hukum gitu. Oke, jadi lebih berat jadi pimpinan KPK begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau gajinya Pak lebih gede mana Pak? Pasti Ya. orang-orang pengen tahu. Tentu lebih gede di KPK. Oh, lebih gede ya, Pak, karena yaitu kami bertanggung jawab dulu di Sekup Fakultas, saat ini bertanggung jawab di penegakan hukum tindak pidana korupsi seluruh Indonesia. Tentu juga tantangannya besar, perlu juga ya kelayakan gajinya gitu. Jadi berapa digit Pak? Ini pertanyaan yang biasanya kalau misalnya saya nongkrong sama teman-teman saya lagi jenuh sama kantor, aduh nih gaji gua nggak seberapa, cuman segini doang. Tapi kita ditanya kan berapa gaji lo gitu, gaji kita cuman segini, sebutin berapa digitnya gitu. Oh gaji lu gede juga segini digit gitu. Nah jadi untuk bocoran nih Pak. 3 digit. Oh 3 digit, oh gede ya Pak ya. Itu 3 digit udah termasuk tunjangan rumah. Oh iya, totalnya. Oh udah total ya Pak ya. Lumayan lah ya Pak buat nabung di hari tua nantinya ya. Oke, Pak ini kan Bapak sebelumnya juga jadi dosen. Kita tuh dapat cerita Pak dari salah satu mahasiswanya Bapak yang ada di sana. Katanya Pak Gufron itu termasuk dosen yang galak. Oh gitu ya. Dosen yang galak sampai mahasiswa itu nggak boleh korupsi. Betul ya Pak? Sebenarnya bukan tidak boleh korupsi, artinya kami hanya mengajarkan kejujuran. Jadi saya pasrahkan ke mahasiswa saya untuk masuk atau tidak masuk. Tetapi kalau tidak masuk harus gentle, bahwa tidak boleh ada absennya, tidak boleh ada mahasiswa hantu begitu. Saya begitu saja. Oke. Selain itu boleh masuk atau tidak masuk, tapi nggak boleh titip absen gitu kan? Tidak boleh diabsen. Kalau kata anak zaman sekarang titip absen Pak, Iya. gitu. Dulu saya sih sering Pak waktu kuliah. Bapak dulu sering titip absen nggak waktu kuliah Pak? Tidak boleh. Nggak pernah, Pak? Nggak pernah, kalau absen tidak boleh. Oh berarti dari zaman muda aja udah menegakkan anti korupsi gitu ya? Anti korupsi, ya. Jadi nggak Ya, boleh supaya- korupsi waktu, nggak boleh korupsi kehadiran gitu ya. Jadi kalau mahasiswanya telat boleh masuk nggak Pak? Kalau telat boleh. Oh, Saya tetap nggak boleh masalah, masuk? Tetap boleh masuk. Oh. Tapi tetap ada batasan waktunya. Oke. Biasanya kami kasih ya space 10 menit. Sepanjang 10 menit silahkan masuk gitu. Kalau sudah di atas 10 menit kami memang tidak memperbolehkan masuk. Tapi kalau cuma minta absen, bisa absen tapi tidak boleh di dalam. Gitu. Berarti alhamdulillah tadi kita soalnya korupsi waktunya agak panjang ya Pak. Kita terlambat, kita masih boleh masuk ke rumahnya Pak Gufron ini bersyukur sekali. Makasih loh Pak. Anti korupsi di pimpinan KPK itu kan ada etiknya ya. Sampai kalau kita lihat nih Pak di rapat-rapat pimpinan KPK tuh ataupun pegawai KPK itu bawa makan sendiri, bawa nasi kotak sendiri, minum aja waktu itu pernah datang ke kantor ataupun pernah ketemu minumnya aja nggak mau dibayarin, bayar sendiri, terus nggak boleh nongkrong sama teman-teman. Itu memang seketat itu ya Pak kode etiknya. Maksudnya bahkan nasi kotak Pak, nasi Padang itu kan harganya cuma berapa sih Pak? Cuman 25.000 gitu. Itu juga nggak boleh gitu sampai harus bawa sendiri, botol aqua juga gitu. Sepanjang bahwa tugasnya sudah difasilitasi oleh KPK, oleh negara, maka dia memang tidak boleh kemudian ngambil double begitu. Intinya begitu, tidak boleh ada redundant. Misalnya sudah ditugaskan oleh KPK, berarti segala pembiayaannya termasuk juga transportasi dan konsumsinya itu sudah ditanggung KPK, maka dia harus kemudian menggunakan itu. Tidak boleh menggunakan konsumsi yang disediakan baik pengundang. Supaya apa sebenarnya? Dua hal. Supaya menjaga objektivitas dia, keberadaan dia di sana objektif, tidak tergantung pada konsumsinya begitu. Padahal harganya cuma 25.000 Pak per kotak. Ya itu kan awal. Supaya kemudian hal-hal dari yang kecil, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya kemudian menjadi terbangun pada karakter dirinya supaya independen begitu. Oh, tapi Bapak masih suka nongkrong nggak sama teman-teman gitu? Masih, jadi hal-hal yang bersifat silaturahmi, komunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman dekat masih saya lakukan. Oke. Tapi ya itu, bahwa konsumsi saya tidak boleh ditraktir begitu saja. Oh, jadi kalau misalnya nongkrong bayar sendiri-sendiri. Biar sendiri-sendiri. Oh, berarti kayak anak mahasiswa ya Pak ya. Kayak- Mahasiswa yang di akhir bulan kan biasanya belum datang tuh kirimannya dari orang tuanya. Iya. Jadi ya udah kita PT-PT gitu Pak, patungan gitu, bayar sendiri-sendiri. Kita total BSBS. sendiri-sendiri gitu. Oh, tapi kalau ada temen yang ulang tahun Pak, Iya nggak masalah tetap makan sepanjang kue ulang tahun Pak. kalau ulang tahun misalnya kemantenan, kematian, selamatan itu nggak masalah. Pak urusan sosial tetap sosial gitu. Oke. Jangan sampai kemudian ada ulang tahun, misalnya saya ulang tahun ya
ada hadiah di luar kewajaran itu ya nggak boleh gitu. Oh gitu. Kalau Mbak Ivana masih mau ngasih kado ke saya terima gitu. Oh masih boleh ya Pak ya? Oh itu boleh Pak, bener? Boleh, masih nggak masalah. Oh nggak Iya, masalah, oke. Sepanjang Jadi tidak melebihi, jadi ada batas kewajarannya. Gitu. oh, batas Iya. kewajarannya berapa nih Pak, biar pada tahu? Di KPK untuk urusan sosial, kekerabatan, keluargaan itu kalau kematian hanya 300.000, kalau manten maksimal 1 juta gitu. Tadi kan Bapak bilang kalau hadiah-hadiah sepanjang ada apa batasannya itu masih boleh. Iya. Tapi banyak yang nanya, pimpinan KPK itu pernah korupsi nggak sih Pak? Ya mungkin saya pernah ya masa-masa lalu gitu ya. Iya, masa-masa lalu apa Pak? Ayo Pak cerita Pak. Nggak apa-apa, ini berjadi pelajaran kalau misalnya ada teman-teman yang di rumah yang nonton Iya. kemudian cita-citanya pengen jadi pimpinan KPK gitu. Nah, ya kalau memang dulunya pernah korupsi dikit-dikit ya nggak apa-apa. Kan Iya. yang penting waktu jadi pimpinan gitu. Sama ketika saya masih SMA ataupun SD, kadang juga masih masa kecil saya sering ya pernah lah nyolong di tempat saya kan. Kalau musim mangga kadang nyolong mangga, kalau musim ikan saya kadang masuk ke tambak orang lain, Iya. ngambil mujair, nah ya begitu. Ya pernah lah masih masa-masa kecil saya gitu. Oke, artinya seorang pimpinan KPK guys itu juga pernah melakukan korupsi, tapi korupsinya ya nyolong mangga, kemudian apa Pak? Nyolong ikan, Nyolong ikan gitu. gitu, iya. Tapi kalau telat nggak pernah ya Pak? Nggak pernah korupsi waktu. Ya harus konsisten saja, Pak. Kalau telat ya konsisten, nggak boleh kemudian nitip absen gitu aja. Oke, kalau ditilang Pak, ayo ditilang gimana Pak? Itu kan udah menjadi budaya Pak di negara ini. Dulu mungkin zaman SMA waktu jemput istri ataupun jemput pacar buru-buru udah diteleponin, ayo cepetan jemput gitu. Nah, terus habis itu kemudian ditilang polisi. Nah, itu gimana Pak? Ya saya hanya minta minta kebijakannya. Saya masih mahasiswa keburu-buru ataupun ada hal yang memang Oke. rasional ya. Ya yang penting minta maaf, minta minta diampuni lah begitu. Ada ruang negosiasi gitu ya, ada Iya, ruang yang diskusi penting lah ya. iya. Tapi kalau memberi tip tidak pernah. Oh, oke. Cuma bahwa saya melanggar, bahwa saya minta maaf untuk kemudian mohon tidak ditilang ya beberapa kali lah gitu. This is On The Track. Are you on the track?